kastighalin bisun'atin. Pun niki pun pada jam 10. Sakmangke masih melanjutkan bab terkait masalah Jumat. Kemarin sudah disebutkan beberapa hal yang disunnahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan di hari Jumat atau di malam Jumat. Di antaranya yang terakhir kalau wingi disebutkan bahwa anjuran di hari atau di malam Jumat itu salah satunya adalah memperbanyak baca sholawat. Pokoknya malam Jumat niku ndak ada yang lebih afdal daripada baca sholawat. Sampai kalau ini Fathul Mu'inin dawakan umpama malam Jumat ono majelis loro, situ majelis tahlil, situ majelis sholawat. Al afdal sholawat karena malam Jumat. Kecuali zikir-zikir yang sifatnya kewarid. Pokoknya ono majelis diberikan pilihan antara sholawat dengan selainnya. Khusus malam dan hari Jumat niku al afdal adalah as-shalah ala nabi. Wa sunnah iktsaru fi'lil khairi fihima kas-shadaqati wa ghairiha wa ayyashtaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas shalah bi qiraatin aw dzikrin. Sakmangke di antara kesunahan anjuran di hari Jumat dan di malam Jumat itu adalah memperbanyak melaksanakan kebaikan. Bagi siapapun di malam dan hari Jumat sunnah untuk memperbanyak melaksanakan kebaikan. Tentu kita tahu bahwa ngelakoni keapian itu masih gak Jumat, masih gak malam Jumat ya sunnah, ya api. Tapi khusus di malam dan di hari Jumat, kesunahan untuk melakukan itu lebih powernya, lebih kuat. Sehingga sunnah untuk memperbanyak itu. Kok cara biasa ono wong bendino ngekei wong mes sedekah 2000 jadine 10.000. Khusus malam Jumat 50.000, luwih gede. Nah, ini ada anjuran seperti itu. Iktsaru fi'lil khairi fi yaumi wa lailatil jum'ah. Khusus malam dan hari Jumat itu sunnah untuk memperbanyak melaksanakan kebaikan lebih daripada biasanya. Contoh perilaku kebaikan itu ya sedekah dan lain-lain. Wa ayyastaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas shalah bi qiraatin aw dzikrin. Di antara anjuran hari Jumat itu adalah ketika kita hendak mendatangi sholat Jumat, ketika kita sedang perjalanan wayai OTW Jumatan, itu disunnahkan di perjalanan untuk memperbanyak al-qiraah awidz dzikir. Jadi ambek budal Jumatan cara sing hafal Quran ya ambek deres. Kok cara sing gak hafal Quran ya muni la ilaha illallah puji dzikir lah pokoknya. Istighal. Dados di tengah-tengah kita perjalanan menuju ke tempat sholat Jumat itu disunnah untuk kita membaca zikir ataupun membaca Al-Quran. Itu hukumnya sunnah. Meskipun Thalibin hal ini dikomentari, ada beberapa ulama yang tidak sepakat sehingga memberikan bahwa kesunnahan untuk baca sholawat atau baca zikir pada saat perjalanan idza lam yaltahi, jika tidak membuat lalai. Kadang wonten wong niku ambek moco-moco niku delereng ae. Lek ndarai delereng, nubruk-nubruk ndak usah. Nah, ini. Makanya lek tegene ana ini ku sampai wonten catatan idza lam yaltahi. Tapi kalau sekira nanti dia membaca-baca atau baca zikir di perjalanan menuju Jumat itu membuat dia lalai, maka sebaiknya tidak. Afdaluhu as-salatu ala nabi qabla al-khutbah wa kadza halatal khutbah illam yasma'ha kama marra. Zikir yang dilaksanakan pada saat perjalanan menuju sholat Jumat itu yang terbaik sholawat. Pokoknya khusus malam Jumat, hari Jumat itu wayah sholawat. Bandingannya tidak ada selain. Maka ketika kita perjalanan menuju sholat Jumat, kira-kira bacaan apa yang terbaik sholawat? Sallallahu alaihi wasallam. Omai tambah adong, tambah oleh akeh. Pemane melaku, tapi saat ini rapati enek melaku. Ide sepedaan. Qoblal khutbah wa kadzalatal khutbah. Dianjurkan untuk melakukan itu tadi, membaca sholawat dan itu dilaksanakan sebelum khotib khutbah, sebelum khotib menyampaikan khutbahnya. Begitu juga wa kadza halatal khutbah illam yasma'ha kama marra. Begitu juga disunahkan untuk memperbanyak baca sholawat ketika khutbah sudah dilaksanakan, tapi kondisi kita tidak mendengar khutbah itu.
Seperti keterangan yang sudah dijelaskan kemarin. Bahwa kondisinya imam itu khutbah, kok kita memang benar-benar tidak mendengar itu, gak kerungu banyak ini. Maka kalau tidak mendengar, daripada diam, umpama kok dia baca sholawat, baca-baca, ada masalah. Meskipun itu dibaca secara lirih, tidak dibaca secara keras. Karena kalau keras nanti menjadi tashwish, mengganggu kondusivitas orang-orang yang lagi menyimak khutbah. Lil akhbar al muraghibah fi dzalik. Kesunahan-kesunahan tadi itu dianjurkan karena adanya hadis-hadis yang mengelal tadi. Wa ayyaqra'a aqibah salamihi minal jum'ah qabla ayyasniya rijl. Wa fi riwayatin qabla ayyatakallama al-fatihata wal ikhlasa wal awwidhataini sab'an sab'an. Di antara kesunahannya hari Jumat, setelah kita salam dari sholat Jumat, tes mari salam sembahyang Jumat, pas setelah salam melaksanakan sholat Jumat, qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum kita memikirkan. Jadi kok cara uang ini sikile sik ngene. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sebelum berubah posisi, qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum orang itu posisi kakinya, posisi duduknya. Sebagian riwayat enten sing ngomongno tolornya bukan memindahkan kaki, tapi qabla ayyatakallama, sebelum ngomong. Meskipun posisi kaki belum pindah, tapi kalau sudah ngomong hilang kesunahannya. Malek mari salam oca dulu. Apa yang dibaca? Pertama Fatihah. Yang kedua Qul huwallahu ahad. Ketiga keempat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sab'an sab'an. Masing-masing 7. Biasanya masjid-masjid sing anu nggih proso kula nggih ngeten sedaya. Tapi nggih banyak juga masjid-masjid ini anjurannya memang baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali 7 kali. Apa pijakannya? 5 waroda annaha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Adanya satu riwayat hadis yang menyampaikan bahwa orang yang membaca Fatihah dan surat-surat yang tadi disebutkan 7 kali setelah dia salam dari sholat Jumat, sebelum berpindah posisi, sebelum dia ngomong, orang yang melakukan ini dosanya yang akan datang semuanya diampuni. Bukan hanya itu, wa u'tiya minal ajbi adadi man amana billahi wa rasulih. Dia juga diberi pahalanya semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya mari Jumatan lu ganteng sampai pitu-pitu tutuk wabut. Mulai rasanya. Tiba ganjaran sak mene gede ini. Lah awak-awak kan Fatihah pitu tok wis gak kudu ndang mule ya. Kudu ndang ucul ae. Niku padahal durung ngerti. Saiki lho wis ngerti meneh kira-kira. Saiki wis ngerti lho. Kira-kira pada Jumat ya pancet. Fatihah pitu situ ngale jan apa-apa. Segone selantek berkah Jumatnya selantek. Awak-awak iru wae gak eman kok dani ya gak eru. Allah. Gak uman sego kotaan. Pun dados ada anjuran setelah sholat Jumat kaki kita jangan dipindah, posisi duduknya jangan di ngomong, langsung baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing 7 kali. Sebenarnya masih banyak anjuran bacaan setelah sholat Jumat, tapi yang paling sering lumrah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat niku anjuran yang dilakukan oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menyampaikan bahwa orang yang setelah setiap hari Jumat kok membaca syair ilahi las firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Siapapun yang itu 5 kali setiap sholat Jumat dijamin, niki sing jamin sanes kula tapi sing jamin Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dijamin fahullahu alal Islam bila raibin, dijamin dia akan mati membawa Islam. Orang mungkin murtad, orang mungkin kehilangan imam, tidak mungkin kehilangan sampai dia mati. Tawaffahullahu alal islami bila raibin, dijamin
orang yang membaca ilahilas ini sebanyak 5 kali setiap hari Jumat dijamin akan mati dalam kondisi membawa iman. Niki dawuh tapi potongannya awak dewi ini ratutuk. Wong ilahilas itu mburi dewi. Fatihah durung pitu wis ilang kok. Fatihah kadang wis tutuk wisan. Kul huwallahu durung pitu. Wangel mangan awak dewi. Sampai tutuk lek niki. Melok nutup masjid lek muni ilahilas nih. Melok kunci masjid, melok buka kotak amal makanya. Muhim yusannu ayyaqra'aha wa ayatal kursi wa syahidallah ba'da kulli maktubah wa hina ya'wi ila firashi. Niki pembahasan sih nggak cocok kayak potongannya awal. Pembahasan wiritan toh. Tak delok-delok waduh wiritan tok ngene tak delok-delok. Ada kesunahan tadi itu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidhatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ditambah baca ayat kursi, ditambah baca ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim. Ali Imran niku surat Ali Imran. Setelah itu selesai semuanya dibaca, itu dibaca ba'da kulli maktubah, setelah sholat 5 waktu. Niki lagi-lagi gak lulus awal kesahuan. Daninya Fatihah pitu, Kul hu pitu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas pitu. Marung ngoten sik tambahi ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ben mari sholat. Tidak hanya setiap habis sholat, wahina ya'wi ila firashi, dan ketika kita sudah mapan di atas tempat tidur, kita mau tidur mapan ngeleset kape turu muni niku, wah ilang ngantuke jare Pak Kacong. Gak sida turu iki. Fatihah pitu, kulhu pitu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas pitu. Marono se ayat kursi, syahidallahu annahu wa gak sida turu. Ilang ngantuke bae. Biar ya Allah. Kape turu kayak kape tahlil iki apa ceritane jare Pak Kacung? Ajurannya seperti itu. Repot iki. Ya Allah, ya Allah. Ma'awakhiril Baqarah. Bukan hanya itu, sik ditambahi mana kita betul. Disunahkan juga membaca awakhiril Baqarah, akhir-akhirnya surat Al-Baqarah. Sing biasa diwaca wae tahlil Pak Kacung. Wis iku diwaca kabeh akhir surat Al-Baqarah. Wal kafirun, sunnah membaca surat Al-Kafirun. Wa yaqra khawatimal hasyri, sunnah juga untuk membaca akhir-akhirnya surat Al-Hasyr. Al-Hasyr akhir niku ayatnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Tuh wawa di Pak Kacong. Sampai wahwal azizul hakim. Gak sida turu, temen gak sida turu. Pemane turune waktune mek setengah jam, nyempet-nyempetno turu lho. Gak sida turu talilan tok di wau. Gak sida turu. Tapi anjurannya memang seperti itu. Wa awwal ghafirin ila ilaihil masir, dan juga sunnah untuk membaca awalnya surat Al-Ghafir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafirid dzambi wa qabi syadidil iqabi dit-tauli la ilaha illa huwa ilaihi wa afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Begitu juga disunnahkan untuk membaca ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan kum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la huwa rabbul arsyil karim sampai ayat wa anta. Wis niki bab gak cocok blas. Dapak kok melbu, marono kok metu, gak melbu blas niki. Gak tompo blas kuping awak-awak. Bape Masya Allah nih. Ila akhiriha sobahan wa masaan. Kesunahan membaca ini tadi, membaca akhirnya surat Al-Baqarah, membaca Al-Kahf, membaca akhirnya surat Al-Hasyr, awalnya surat Ghafir, afa hasibtum, semuanya itu dibaca sobahan wa masaan. Pagi dibaca, sore
Bukan hanya itu, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul dan di sore hari itu juga dibaca semuanya. Dibaca semuanya. Wa ayyuwadzi kulla yaumin. Nah, ini kita tambah nemen, tambahi. Wa ayyuwadzi kulla yaumin, dan sunnah untuk mengistiqomahkan kulla yaumin, setiap hari. Sampai pernah lepas istiqomah membaca pertama As-Sajdah dibaca. Yang kedua wa Yasin, Yasin. Tiga, ini kabeh bendino niki. Yang ketiga surat Ad-Dukhan. Yang keempat Waqiah. Yang kelima Tabarok. Keenam idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketujuh alhaakumut takatsur. Kedelapan ini saya nambah gak enak. Wa alal ikhlasi mi'atai marroh. Setiap hari mengistiqomahkan yang kedelapan baca kul huwallahu ahad 200 kali. Wal fajri fi ashdil hijjah, disunnahkan untuk tambah baca surat al-fajr wa layalin ashar, itu dibaca ketika tanggal 10. Niki panjenengan bape abot, makane tenggene lebeti anan pun sampai dielingno, ditutur-tuturi sampai ditutur-tuturi tenggene kitab anan. Faqanallahu lil amali bima fih, jarene sing nyarai anan. Mergo dijamin rupane sing maca kabeh cocok model. Wa ya ra'at indal muhtadhar, disunahkan untuk membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd ketika terjadi sakaratul maut. Kalau kita punya saudara, tetangga, teman yang sedang dalam kondisi muhtadhar, dalam kondisi sakaratul maut, kan untuk membacakan surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'd. Wa waradat fi kulli ahadits ghairu maudu'ah, dan semua anjuran itu berdasarkan pada yang tidak maudhu, tidak palsu. Hadisnya jelas. Rumah takhoti riqabin nas lil ahaditsis sahihati fihi. Sak mangke hukumnya haram. Niki lek babe Jumat, sakjane mboten namung Jumat. Lek babe Jumat, hukumnya haram untuk takhotir riqab. Takhotir riqab itu melangkai leher. Niki lek rapati enten. Lek tiang mriko asli panjenengan. Maksudnya cara teng kitab sampai wonten hukum ngeten karena ini betul-betul real terjadi. Lah Indonesia ngoten sih gak ono. Niku ngelangkai pupu ae amit nyun sewu jare. Nyun sewu, gak wani kok. Ngono sikile ditekeni sore pupu, gak wani nunggan. Lek tiyang mriku mboten, dungane gulu panjenengan. Ya ndek-ndekan dukure pundak. Dan ini hukumnya wa haruma takhatti riqabin nas. Hukumnya haram untuk kita melangkai pundak. Bahasa rikob leher itu minimal paling bawah pundak. Leher pundaknya para di nopo nggih istilahnya. Meskipun kita mau bagaimanapun unsur semacam ini tidak diperbolehkan. Untuk ngelangkai takhati rikob itu tidak boleh. Sangat-sangat menyakiti dan sangat-sangat merendahkan. Wal jamu bil hurmah ma naqalahu Syekh Abu Hamid an-Nas Syafi'i wa ikhtara fi Raudhah wa 'alaiha katsirun. Hukum takhattir riqab, melangkai leher, melangkai pundak itu haram, itu disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Imam Nawawi sendiri lakin qadiyatu kalami syaikhain al-karahah wa sarraha biha fil majmu'. Tapi Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Majmu' menyampaikan bahwa hukumnya takhattir, melangkai leher, melangkai pundak itu hukumnya enggak sampai haram, tapi makruh. Makruh ini jelas bukan saya lah. Laliman wajada furjatan qaddamahu ila karahatin takhatti soffin wahidin awithnaini. Hukum keharaman atau minimal kemakruhan untuk melangkai leher ataupun itu bagi selain, berarti lek gawe wong iki gak haram. Kalau untuk orang ini tidak makruh. Siapa yang tidak makruh, tidak haram untuk melangkai pundak, untuk melangkai leher pun,
yakni orang-orang yang menemukan lubang soft tepat di depannya. Jadi misalnya Jumatan ono wong lungguh jagung ngarepe sik kosong, tidak maju dia. Jadi iki soft sak soft swidak wong misalnya full kalau 12 tapi ngarepe bolong. Pak Kacong teko keri. Tuh, bolong ngarep kurek. Itu bolong-bolong ini. Aku tak maju wis dilangkai ya. Takhatir riqab, melangkai pundak. Lho dibisui jare. Bisui jare. Melangkai pundak atau melangkai leher ketika kondisinya wajada furjatan qudamahu, menemukan lubang soft, menemukan lubang tempat di depan, itu hukumnya tidak haram, tidak makruh. Dalam kondisi ini falahu bila karohah takhatti soffin wahid awithnaini, maka bagi orang yang semacam ini hukumnya sama sekali tidak makruh, hukumnya sama sekali tidak haram untuk melangkai satu soft dua soft. Bahasa ini kita ngoten, satu soft dua soft. Lek lebih apa? Misalnya tukang mburi kan ngarep dhewe sing kosong. Tak dihitung 15 soft. Cara gulune lek loro kan ki wonten jejer ngene. Berarti lek 15 30 niki 30 gulu. Maka bagaimana tengene lebete dipun dawuhaken. Fa in zata 'ala saffaini wa raja ayyataqaddamu ilaiha idza uqimatis shalah kuriha li kasratil adza. Kalau sampai soft yang hendak dilangkai meskipun dengan alasan ada lubang soft di depan, ketika soft yang hendak dilangkai itu lebih dari 2, pemane 15 soft ngono mau. Kiwa tengen loro ping 15 30 gulu. Kalau seperti itu kondisinya, jika nantinya ketika sholat ini dikomati, lek engkok wae komat wong-wong iki maju akhirnya kabeh, gak usah, makruh hukumnya kita maju. Likasratil adza, karena unsur menyakitinya terlalu banyak. Lek sak soft rong soft niku sik ditolerir. Cara gulu paling gulune wong papatnya. Tapi dari itu tidak bisa ditolerir. Maka untuk diwenangkan melangkai lebih dari 2 itu diberikan catatan. Kira-kira nanti ketika komat mereka maju nggak, ngisi nggak soft kosong itu? Oh ya tetap diisi, bolong itu sekarang. Nanti kalau sudah komat ya full, semuanya diisi. Kalau memang seperti itu, hukum soft lebih dari 2 soft, meskipun karena kosong soft di depan, itu hukumnya makruh. Haram dari sing haram. Likasratil adza, karena unsur menyakitinya, mengganggunya terlalu, kan gak enak nih. Wong khutbah barang delok wong langkah-langkah nu gak enak ya. Sopo iki oke ngarep. Salah sembayang sunnah marang ngono sian. Sembayang sunnah sawe pisan. Wah, gak enak blas. Kat koket mau. Walali imamin lam yajid ilal mihrab illa bitakhattin. Begitu juga tidak makruh untuk untuk melangkai leher, pundak, takhatir ketika dia tidak menemukan jalan untuk menuju mihrab, menuju tempat di mana dia imami sholat, di mana dia akan menyampaikan khutbah, kecuali dengan cara melangkai pundak. Kan teko keri tapi ngarep dewi. Maka kalau masjidnya sudah full, harus melangkah untuk sampai ke sana, maka hukum bunda itu hukumnya tidak makruh. Lek pancen gak ono dalan. Tapi proso kula khotib jalannya sendiri, langsung lewat pinggir pengiman blung. Lek ngono gak usah tolek acara ngelangkai gulu. Gak enak ngene jenenge, ngedingi jenenge. Wong ono dalane malah ngelangkai gulune wong. Wong jelas-jelas sak mangke kan di sebelah mihrab ya biasanya ada torik ilal mihrab, ada jalur khusus untuk menuju tempat. Kalau memang tidak ada, harus melangkai pundak-pundak, ya sudahlah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Hukumnya nggak makruh dan nggak haram. Wala li ghairihi idza adzu fihi la hayaan 'alal aujah. Tidak dimakruhkan juga, meskipun bukan imam, untuk melangkah pundak jika orang-orang mengizinkan itu, bukan ngapunten. Misalnya ono soft kosong ngarep, terus marang ono pancene wong-wong nih monggo jenengan liwat gak apa-apa. Adzinu memang
Mereka memang mengizinkan kita untuk melangkai keberadaan mereka di sana. Dan karena dasar malu, memang mempersilahkan. Kadang wong mempersilahkan itu ono sing dasari izin. Waduh, gak enak rek ambek iki rek, tokoh ya. Monggo. Ini murni karena malu, bukan itu. Tapi memang mereka itu mengizinkan. Maka kalau hukum melangkai pundak, melangkai leher sekalipun itu hukumnya tidak dimakruhkan dan juga tidak diharamkan. Wa yukrahu takhattil mujtami'ina li ghairi shalah. Apakah hukum untuk melangkai pundak, melangkai leher itu khusus kondisi sholat Jumat? Boten. Bain sholat pun hukumnya juga makruh. Ono pengajian full, ono acara hall full. Wah nih. Ada acara apapun sudah full. Mau melangkai pundak untuk dapat tempat di depan, itu hukumnya makruh, tidak baik. Itu jelas mengganggu kondusivitas dan menyakiti kepada orang banyak. Ma'ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu. Begitu juga hukumnya haram, tidak boleh berdosa mendirikan itu memberdirikan dekne wong bi ghairi ridahu, tanpa kerelaan dari dia untuk kita duduk di tempatnya dia. Ono wong enak-enak lungguh, mikir apa tak lungguhi aku. Iki biasanya watake tokoh ngene. Geser, tak lungguhi aku. Wa yahrumu ayyukima ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu. Hukumnya haram, tidak boleh berdosa memberdirikan seseorang dari tempat duduknya tanpa kerelaan dari dia untuk kita duduk di tempatnya dia. Lah wis dilungguhi bokonge dhek wis ben dhek. Karena ini hak bersama. Hak bersama. Kecuali kalau dia yang memang secara sukarela mempersilahkan, itu tidak ada masalah. Monggo jenengan lenggah mriki, tidak apa-apa kalau itu. Atas dasar rela. Wa yukrahu itharu ghairihi bimahalli. Hukumnya makruh untuk mempersilahkan orang lain duduk di tempat kita. Jadi awak-awak lek wis lungguh nanggone majelis ilmu, nanggone majelis sembahyang dan lain-lain, duduk. Ana wong teko, monggo jenengan mriki mawon kula tak geser. Makruh hukumnya. Itu namanya itharul ghair bil qurab. Al ithar bil qurab itu makruh. Mempersilahkan orang lain untuk lebih mendapatkan sisi ibadah, itu hukumnya makruh. Cara ngono memprioritaskan orang lain itu dalam perihal duniawi boleh, tapi kalau dalam perihal itu tidak baik. Lek ono urusan dum-duman duit kancane didhisikne ini ku apik. Tapi lek dum-duman ganjaran monggo jenengan mawon, oh gak apik niku. Cara pola pikir awak dhewe kan wah apik dhisikne kancane. Wong duit ae dhisik kancane apik pemane ganjaran. Loh, lek ganjaran elek malah. Karena qurab itu makruh. Mendahulukan orang lain dalam perihal ibadah, dalam perihal kebaikan itu tidak baik. Itu bukan sebuah kebaikan. Makanya mempersilahkan orang lain, mendahulukan orang lain dengan tempat sholat dan lain-lain, itu hukumnya nggak baik. Jadi lek ono wong teko gak uman nggon lungguh ngaji misalnya, ya wes ben gak uman. Gak perlu awak dhewe terus ngadeg ben wong sing lungguh, ndak perlu. Itu justru al-itsar bil qurab itu makruh. Mendahulukan orang lain dengan sebuah ibadah itu tidak baik. Illa inna limisli au aqraba minhu ilal imam. Kecuali bila kita itu mempersilakan orang lain duduk di tempat itu dengan alasan kita mau pindah ke tempat yang sejajar. Podo, cara soft sama-sama soft nomor 2-nya, sama-sama soft nomor 3-nya, atau bahkan lebih dekat. Monggo jenengan mriki, awake maju. Nah itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau orang lain dipersilakan duduk di situ, dianya dapat tempat yang lebih belakang, tidak baik. Itu namanya al-itsar bil qurab makruh. Wa kadza al-itsaru bisairil qurab. Begitu juga mempersilahkan dengan ibadah-ibadah itu hukumnya juga makruh. Pokoknya urusan keapian ndak ono. Ono wong sepeda motoran tapi budal sawir. Cukupnya gonceng wong situ tok. Marono ana wong kepengin gonceng maneh kan telu gak iso. Pun jenengan mawon kula mboten usah. Gak apik gini. Cara dhewe kan mikire, pun jenengan mawon ganjaran damel jenengan. Wah aku ganjaran welek ngoten niku. Kudune yo lek awak dhewe ditawani awak dhewe sing budal, gak perlu jenengan mawon, monggo jenengan mawon, ndak perlu. Itu al-itsar bil qurab itu makruh.
itu makruh. Itu makruh. Mendahului terkait masalah kebaikan itu hukumnya makruh. Walahu tanhiyatu sajadati ghairi binahwi rijli. Lah niki kasus sering di masjid-masjid, di tempat-tempat pengajian dan lain-lain. Kalau ada orang punya sajadah, punya tempat duduk, sudah booking. Nah, ini kan akeh. Booking tempat sholat, booking tempat Jumatan, booking tempat pengajian. Wes beber sajadah, wonge gak ono. Sajadah yo ono, wonge gak ono. Ini problematik juga. Iki diapakno ya? Dibuak tek wong, gak dibuak kok nggak teli gak ono wonge. Ha piye ngene iki ya? Maka gimana sikap kita? Maka sikap kita adalah lahu tanhiyatu sajadati ghairi binahwi rijli. Kita diberikan kewenangan untuk menyingkirkan sajadah itu milik orang lain itu, tapi disingkirkannya binahwi rijli, pakai semisal kaki. Kenapa kok diajarkan pakai kaki? Karena normalnya nanti itu wala yarfa'u warin, wala yarfa'u wassalatu fi mahalliya wala yarfa'u. Kita diberikan kewenangan untuk menyingkirkan sajadah ataupun barang milik orang lain yang orangnya tidak ada di situ. Bagaimana cara menyingkirkannya? Geser pakai kaki tanpa diangkat. Jadi lek geser orang perlu diangkat, pakai kaki geser aja, jangan diangkat. Setelah digeser kita boleh sholat di situ. Setelah digeser kita boleh ngaji di tempat itu. Setelah kita geser kita boleh melakukan apapun di situ tanpa diangkat. Hah? Tukaran. Tahu rupanya Pak Kacong ini. Tidak modelnya tahu rupanya. Ya Allah. Wala yarfa'uha walau bi ghairi yadi lidukhuliya fi dhamani. Yang paling penting di syarat itu ini. Ketika kita menyingkirkan barang milik orang lain di tempat umum tanpa keberadaan dia di situ. Lek ono wonge kan karuan. Masih 10 jam ya pancen ono wonge. Tapi kalau ada barang milik orang lain, sajadah dan lain-lain, tanpa ada keberadaan orangnya tidak ada. Maka kita di dalam menyingkirkan barang itu, yang paling penting untuk diingat itu satu, jangan sampai terangkat. Disingkirin ini nemplek pancet, gak ada diangkat. Karena kalau sampai terangkat, entah itu diangkat, ini pokoknya ngangkat. Niki corong geser, ngeten ndak lho. Sret. Lek sampai ngangkat ngeten digeser, maka itu nanti dukhul fid doman. Secara fikih nanti ada konsekuensi untuk mengganti. Jadiku diangkat ngene. Niki jelas dosa. Karena itu dianggap menguasai. Dianggap ghosab, menguasai. Sehingga konsekuensinya nanti kalau barang itu hilang kita wajib ganti. Salah dhewe sajadah nang kono hilang ya wis bendere. Memang dia juga salah. Salahnya kita di mana? Salahnya kita bisa menyingkirkan barang milik orang lain itu tanpa kita angkat. Maka tindakan kita mengangkat itu sebuah kesalahan yang tentu memunculkan konsekuensi. Ketika barangnya hilang, terjadi apa-apa kita wajib ganti. Nah, tapi lek gak ngangkat digeser tok ngene street. Nah, ono ilange gak melok-melok, aku gak lapo-lapo soalnya. Gak melok-melok. Wa haruma ala man talzamu al jum'ah samenten mbok menawi sinten ingkang tanglet kirang faham utawi napa nyumanggaaken. Pertama saya dulu ya langsung Kerinte ini wong paham cak paham ini mumpung eling lengkuk lali wis. Ini masalah tadi yang disunahkan untuk orang sakit itu loh yang sekarat disunah sekarat sakit kabeh iki sakit kabeh. Yang sekarat tadi disunahkan membaca Yasin dan surat Ar-Ra'd apa? Ar-Ra'd. Ya.
Saya itu sering di anu ada orang sekarang telepon. Berarti sering dapat job baca Yasin dan Ar-Ra'du berarti. Ya saya baca Yasin, saya baca Ar-Ra'du itu. Oh, Ar-Ra'du. Wacono surat iki. Lah itu gimana itu? Kok disunahkan? Ikut tujuannya apa? Tujuannya? Tidak tahu lah apa. Loh, saya tidak tahu juga makanya saya tanya. Saya tuh sering seperti itu. Dah. Jenenge Pak Ustad. Wah. Lek Pak Ustad iku yo. Omane nang perumahan. Ya wis wadiah. Gimana itu? Tidak tahu saya. Gimana itu hukumnya? Saya itu tujuannya apa tidak tahu. Dan biar tahu. Urusan Pak Ustad itu premium lah, itu urusan Pak Ustad. Ya apa? Lah ya apa itu? Hah? Ayo, bingung saya itu. Ndak dijawab iki awak iki di sangko Pak Ustad ya. Ndak dijawab iki yo hukum daro aku. Kan bingung saya. Tujuannya itu loh. Ya. Yo nun sewu minta maaf sebelumnya. Kasar ini. Yo lek mati yo, lek urip yo uripo. Lek sementara ini ya, maka minta maaf dulu. Makanya saya tanya ini. Biar gimana gitu loh. Loh, makanya Apa mau alasannya Pak Ajeng? Alasannya apa tadi? Lek mati yo, nek uripo. Oh no. Parah maksudnya. Oh iya iya. Terima kasih. Tapi sih biasanya ngake mati tak urip biasa. Mati. Gak enak aku jawab. Ya apa iki? Kejawab berarti bisa. Ya itu harus kejawab toh. Oh enggak bisa, enggak seperti itu saya. Ya Allah. Itu satu. Oh ya. Yang kedua tadi yang Wah rek pertanyaan rek Pak Ustad iki rek. Repot Pak Ustad iki rek. Oh wake pertanyaan. Yang ini gimana urip nang perumahan. Aduh. Itu satu. Yang kedua yang tadi melangkai gulu itu. Gulu ya. Ya, leher. Itu kalau di kuburan itu gimana itu? Ngelangkai di kuburan itu. Berarti ngelangkai gula apa ngelangkai kuburan itu? Waduh, yo ngelangkai yo di dalamnya kan ada orang gitu, meninggalnya. maksudnya. Kan berarti kan rotok ngawur oleh nang kuburan. Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait masalah baca surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'du. Niku kalau masalah pertanyaannya kenapa kok dibacakan dua surat itu, tentu alasannya nggih hadis. Niku paten. Jelas. Alasannya hadis. Pasti niku pun positif. Cuma alasan yang kedua terkait masalah bacaan Yasin niku ada satu dawuhaken mamin maridin yukra'u indahu Yasin illa mata rayyanan wa udkhila qabrahu rayyanan wa husyira yaumal qiyamati rayyanan. Tidak ada satupun orang yang sakit yang di hadapannya dibacakan surat Yasin kecuali dia akan mati dalam kondisi rayyan. Rayyan itu dalam kondisi segar. Dia pun juga akan dimasukkan kubur dalam kondisi segar dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi segar. Itu surat Yasin. Yang kedua, terkait masalah surat Ar-Ra'du, alasannya adalah aili qauli Jabir bin Zaid fa innaha tuhawwinu alaihi khurujar ruh. Surat Ar-Ra'du itu kalau dibacakan kepada orang yang mati memudahkan keluarnya nyawa dari jasad. Lek bahasane Pak Kacong mau, lek mati yo, lek gak mati yo uripo. Enak rek. Pak Ustad itu enak kali takon nang kene. Hebat Pak Ustad. Angklop ini repot angklop. Pertanyaan kedua terkait masalah melangkai kuburan dan lain-lain. Sebenarnya nanti ada pada bab sholat jenazah pasti nanti ada.
Cuma gitu dalam mentah. Jadi ngenteni bener. Nggih secara singkat yang jelas adabiyah kita di kuburan kalau lewat, kalau jalan itu jangan sampai watul makobir, menginjak kuburan. Adapun hukum detailnya dan lain-lainnya menunggu selanjutnya. Episode selanjutnya. Ngaten nggih Pak Ustadz nggih? Siap. Oke. Pak Ustadz. Ustadz Jepri. Oke, pun monggo lintu nih. Monggo. Sewu pada tangret membaca surat setelah sholat Jumat, misalkan tadi dengan Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas 7 kali, itu misal 3 kali, itu apakah tetap mendapat kesunahan tetapi pahalanya seru atau sama sekali tidak mendapat kesunahan? Kanten. Ali jangan soal tadi. Untuk permasalahan ini bahas mengenai tentang yangnya kesunahan setelah sholat Jumat itu kan baca Fatihah 7 kali, kulhu, kulhu semua 7 kali. Lagi ketepaan saile iku nyang-nyangan, tapi sebenarnya bukan problemnya saja. Iki kabeh akeh-akeh memang di masjid-masjid itu memang 3. Sing 7 iku jawarang sing 7 itu. Jare ini. Lah itu bagaimana? Apakah sama sekali gak dapat ganjaran atau ganjaran cuma sekadar 3 itu? Sebenarnya ini sudah banyak sekali kias-kias di dalam kitab-kitab fikih kita. Sama seperti halnya saya ingin mengkiaskan ini dengan sing jenenge salat taraweh. Salat taraweh itu adalah jumlahnya 2 rakaat. Sehingga bagaimana? Biasanya lek se malam-malam ono kabeh semangat. 20 rakaat iki krasa enteng. Barang wis suwe tambah suwe, akhirnya tambah kurang taraweh. Ono sing taraweh iku mandek mek 10, ono sing akhirnya suwe-suwe dadi setengah Muhammadiyah. Oleh 8 marono yo mulai. Itu kalau di dalam kitab Syarah Yaqutin niku dingendikaken bahwa memang yang namanya sholat taraweh itu memang sunnahnya 20 rakaat. Lalu bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan dengan kurang dari 20 rakaat? Menurut satu pendapat mengatakan bahwa tetap mendapat ganjaran tapi sekadarnya yang dia lakukan. Iki sing paling penak ikuti. Dan ada yang mengatakan loh sunai 20 lah nek dinyangi terus piye kate dadi apa? Cara ibarat kunci ngoten kan ya ono gak pas siji ngono wis gak iso buka. Kan ngoten. Kalau menurut pendapat kedua malah seolah-olah mendapatkan ganjaran sama sekali, tapi yang kita ikuti nggih pendapat yang ringan ini. Artinya nopo? Kita tetap dapatkan ganjaran sekadar apa yang kita lakukan walaupun tidak sampai kepada fullnya ganjaran dan fullnya yang disunnahkan. Karena ini terpraktek dalam banyak hal. Contoh juga, ini juga terpraktek dalam masalah sholat sunnah qobliyah asar.
Salat sunnah qobliyah asar itu muakkadahnya adalah 4. Kadang awak dhewe rada asar-asen nih. Wesnya apa kakean gare padha mek salat asare. Istihad dhewe akhirnya loro ae. Kan banyak dari kita yang seperti itu. Maka menurut pendapat yang kedua ini yang kula kiaskan di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafisnya, tetap kita mendapatkan ganjaran cuma sekadar apa yang kita lakukan itu. Bon, niku ngoten dalam tarawih nggih. Iki ibaratnya nanti kula share teng grup. Monggo. Nyun saya Gus. Niki tanglet rada di luar konteks nih. Niki masalah masjid. Angsal nggih. Yang nggih, nanti boleh, tetap boleh kalau ada waktu, tapi di prioritas bertanya masalah ini dulu. Oh nggih nggih. Ketika membaca Qul 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Terus biasanya kan maca napa ilahilas niku lho Gus. Nggih, Nah, niku berapa kali? Terus apa diganti dengan biasanya di masjid saya itu Allahumma sholli ala tanpa. Oh, den. Nah, nggih. Terus pun di ngoten niku. Nggih. Anderson. Kalau Dastul Firdausi Ahla itu kan tadi sampun dibacakan nggih di ponamine yang ada di dalam kitab I'anahnya. Ini merupakan dawuhnya di Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau dawuh barang siapa yang membaca 2 bait ini, kayak dia akan dijamin mata alal Islam, mata alal iman. Tengeri kita ngendikaken berapa membacanya, yang penting dianggap banyak. Sehingga dari penafsiran ini harus yang penting dianggap banyak. Ada yang minimal 5 kali. Ya, lagi-lagi di kita ora enek. Sampai 5 iki keteke ora enek. Roto telu. Roto pokoke dinyang kabeh pokoke. Begini. Mengatakan 5 ibaratnya di anak. Ada yang mengatakan 7 seingat saya. Dan ada kok yang mengatakan 3 itu ada di dalam kitab Bajuri. Jadi ini yang paling ringan. Jadi dalam kitab Bajuri wis gak usah akeh-akeh sampai 5, wis telu seperti halnya yang biasanya ya sudah. Itu sudah dianggap iksar atau memperbanyak terhadap bacaan Ilahilastul Firdausi Ahla. Jadi wis telu nas niku wis cukup. Niku referensinya teng kitab Bajuri. Kalau salah di bukan penggantian namanya, pancen yo gak maca Ilahilas ngoten mawon. Salat-salat liyane ngoten mawon, ngoten lho. Pun, saya rasa pun jelas nggih kalau masalah pertanyaannya itu. Bisa pun Gus. Nggih. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ubayinnya. Deg-deg ya. Bahwasanya tadi disunahkan baik malam Jumat atau Jumat itu kan disunahkan untuk membanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian seperti dan juga bahkan membaca sholawat pada waktu malam Jumat atau malam pahalanya sangat afdhal, sangat gede sekali dibandingkan dengan sodako. Kemudian iya sih teman wah. Jikalau kita misalnya ketika atau Jumatnya kita misalnya ada teman kita sakit atau kita menjenguk itu, apakah bisakah dikatakan dengan pahalanya dengan membaca sholawat? Artinya
marid gitu loh. Artinya menziarahi wong dalam teman dalam keadaan sakit. Apakah bisa disamakan dalam Jumat atau Jumatnya? Masalah afdalnya. Saged dipahami Gus. Enggak. Intine sholawate katene diganti dengan iadatul marid ngoten ta? Maksudnya gini Gus, Mas, disunahkan membaca sholawat malam Jumat atau Jumat lebih utama dan pahalanya sangat banyak sekali. Jikalau waktu malam Jumat atau Jumatnya kita menziarahi teman kita dalam keadaan sakit, apa kita Bahasane ziarah ngono. di sini loh Gus, di dalamnya itu loh, bahasanya itu agak saya agak bertempah bahasanya itu di dalam UIN-nya itu ada Nggih. wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wa ziyadatul marid di dalam UIN itu. Qauluhu wa ghiriya ayil ghil sadaqati al waqfi wa imatil adza fi an zahir an tariqi wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ziyadatil maridi. Ya niku mawon. Ya wa ghiriya. Qauluhu wa ghiriya. Nggih. Kenapa niku yang ditanyakan kenapa? Mohon penjelasan Gus. Penjelasan mawon. Lah niku sampun dijelasaken ngoten kalian jenengan. Artinya dicontohkan itu kan hanya sebagian, bahwa di dalam khusus hari Jumat itu kita disunnahkan untuk iksari fi'lil khair, memperbanyak melakukan tindakan tidak baik, terkhusus babakan sedekah. Mulane lek istilah awak dhewe kan gema di mana-mana, khusus daerah Indonesia ini yang namanya sedekah atau sedekah. Wah, itu sampai wong enak-enak salat sunnah ketok berkat ya akhirnya langsung dibatal nih, langsung juga berkat. Itu namanya sedekah Jumat. Itu memang disunnahkan karena nopo, khusus hari Jumat ini yang namanya segala amal baik itu dilipat gandakan. Dan bukan hanya sedekah saja, semua hal yang dianggap baik seperti melakukan wakaf atau imatatil adza anitorik, menyingkirkan hal-hal yang menyakiti di jalan. Nang dalan ono beling, nang dalan ono paku, dialihkan. Bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ziyarati maridin, menjenguk orang sakit. Ini cuma contoh-contoh fi'lil khair atau iksari fi'lil khair, perbanyak melakukan amal-amal kebaikan di hari Jumat. Jadi prioritasnya dino Jumat iki awak dhewe meningkatkan amal. Tapi biasane lek nang pondok sing ana dino Jumat iku malah dinone turu, istirahat. Itu kebanyakan malah yang terjadi seperti itu. Monggo, pun jelas nggih? Jelas banget sekali. Monggo Cak. Monggo yang lainnya. Monggo, tanglet ta. Monggo. Niku kan tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah tangget masalah disunahkan setelah sholat Jum'ah. Posisinya wau lek mboten salah mboten asal berubah nggih. Mriki enten budaya setelah salam niku sekali kanan kiri. Napa niku termasuk kategori berubah, napa membatalkan tujuan sunnah mau? Pun butuh penjelasan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebenarnya itu sudah sangat jelas nih. Kalau yang ditanyakan itu kan masalah gerak, yang tidak boleh gerak itu cuma kedua posisi kaki. Posisi kaki itu secara jelas di dalam kitab I'an itu dingendikaken qauluhu qabla ayyasniya rijlaihi ay qabla yasrifaha anil hay'ah
allati sallama 'alaiha wa yarudduhuma ila hayatin ukhra. Yang penting posisinya itu tidak berubah dari posisi salam. Pas waktu dia salam, kakinya duduk seperti ini, maka maka ketika kok setelah salam itu dia salaman sama kanan kirinya, tapi kan yang penting kedua kaki ini tidak berubah. Kamu ngomong orang berubah jadi silo atau berubah ke duduk-duduknya, itu yang nanti istilahnya merubah fadilah atau membuat tidak mendapatkan fadilah. Jadi kalau megur salaman tangan kanan ke kanan teman kiri, itu yang penting posisi duduk pas waktu salam itu tidak berubah, artinya tetap mendapatkan fadilahnya. Jadi yang dilihat itu masalah ini posisi duduk. Tapi kadang ki rada repot, engko lek didawak-dawakne lah kula lek mempertahankan duduk ngene ya sikil kula kemeng ya. Upamane rada penyakitan ngoten nggih, rada sakit, asam urat atau apa lah, itu pertanyaan beda lagi, kondisinya tidak normal, memang kondisinya memang sakit, apakah nanti dianggap udzur atau tidak. Posisi derijine itu pun juga lek dibahas, ini kita tahu dibahas pas nang anniversary, posisi duduk ini. Bon, saya rasa jelas gitu. Jadi yang dipermasalahkan itu cuma kakinya jangan sampai berubah dari hayatis salam, hayatis taslimah. Walaupun nanti salaman kanan ke atau seterusnya itu nggak masalah, yang penting posisi kakinya. Niku ngoten. Pripun sailnya? Sama jelas nggih? Nggih, pripun Cak Sonep? Nggih. Intinya menggila. Intinya yang ditanyakan salaman setelah sholat ngeten toh. Nggih. Nggih. Kalau masalah salaman setelah sholat itu bisa dilihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Menurut pendapatnya ulama sebagian itu memang hukumnya sunnah setelah sholat itu melaksanakannya jabat tangan. Kenapa kok sunnah melaksanakan jabat tangan? Karena satu alasannya adalah orang dalam kondisi sholat itu dianggap seperti halnya kondisi ghaibah, atau seolah-olah sedang tidak dengan satu sama lain. Sehingga ketika seseorang itu sudah melaksanakan sholatnya, sudah rampung, sudah selesai, itu dianggap sebuah pertemuan yang baru dengan temannya, sehingga disunnahkan untuk yang namanya musafahah ba'da sholah. Jadi lek musone lek tetangga sebelah itu ya rada repot, gak gelem salaman ya gak gelem wiritan. Salaman kuwi terus marono wiritan ya bid'ah, tapi lek buka HP marini sholat ora bid'ah. Tentu Bon niku
Sebenarnya terkait masalah puasa di hari Jumat itu tarafnya nggak sampai haram, tapi hanya makruh. Pun menurut satu pendapat. Bisa iksaru fi'lil khairat. Jumat poso sae, tapi enten catatan tetap. Dalam satu kitab ini kitab ya Allah Nurul Lum'ah niki karanganipun Imam Suyuti. Beliau ndawuhaken bahwa as-sahih min madhabina wa bihi qata'al jumhur karahatul jum'ah munfaridan. Menurut pendapat yang paling kuat dari madhab Imam Syafi'i, dan itu mayoritas pendapat dalam madhab Syafi'i seperti itu hukum puasa itu makruh kalau munfarid. Jumatnya tok poso, habisnya gak poso, Sabtunya gak poso, itu hukumnya makruh. Tapi kalau Jumat sama Sabtu, Jumat sama Khamis, pendapat ini pun gak makruh. Wa fi wajhin annahu la yukrahu illa liman law somahu mana'ahu ibadah wa ad'afahu. Tapi menurut satu pendapat, hukum puasa hari Jumat itu tidak makruh, kecuali bagi orang-orang yang dia puasa di hari Jumat akhirnya menyebabkan dia tidak bisa untuk ibadah. Pada Jumat itu waya ibadah. Jumat waya sallallahu ala Muhammad, Jumat waya Al-Kahfi, mergo poso ngelemprek, akhirnya gak lapo-lapo, turu waya. Sudah lebih baik gak puasa, makruh puasa. Menurut pendapat ini maksudnya. Menurut pendapat ini. Tapi lah poso gak poso pacet kelemprek gak lapo-lapo, ya apik poso. Wong nyatane ngono awak-awak ya. Pasane kan, aku golek poso mbari gak Al-Kahfi, gak tau Al-Kahfi kok padha ae. Lah maksudnya itu ini kan bahasa-bahasa yang memang betul-betul real. Kalau dia puasa ada dampak negatifnya, ada gak sido Al-Kahfi, gak sido moco sing diomongno mau. Tapi kalau memang dia puasa nggak puasa ada imbas, ya tetap nggak baca, ya tetap nggak ibadah, ya maka hukumnya ya nggak makruh menurut ini. Tapi kalau menurut yang kuat tetap hukumnya makruh. Dan sebenarnya terkait puasa Jumat itu hadisnya yo kuat, masalah anjurannya banyak. Bahkan tengene niki wonten setunggal hadis yang menyampaikan riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa an Abdullah bin Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalasan min ghurrati kulli syahrin wa qallama kana yafutuhu shaumul jum'ah. Tengene mriki Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken bahwa itu hampir-hampir bisa dipastikan dalam satu bulan itu minimal puasa 3 hari. Hampir-hampir dipastikan. Dan sangat jarang wa qallama kana utuhu shaumul jum'ah. Dan sangat jarang Nabi itu tidak di Jumat. Berarti sering puasa di hari Jumat, tapi tidak munfarid. Tiga itu, mboten dewi. Artinya kan sebenarnya puasa di hari Jumat itu bukan sebuah problem. Cuma karena urusan tasyabuh seperti yang ditanyakan Sa'il wau. Tapi di samping itu, puasa di hari Jumat itu takutnya dampaknya adalah akan menjadikan kita yang semestinya ibadah dari biasanya akhirnya ngelemprek nih wow. Kasih itu Al-Kahfi, kasih itu sembarang kalir. Mari sembahyang Jumat gak ilah-ilah sus lemes jadi. Mulai tapi itu gak ada kulup itu langsung mulai pelencing dang turu. Kalau seperti itu ya maka unsurnya jadi makruh nantinya. Ngoten lah kurang lebih. Pripun Sa'il? Maksudnya kan iksa khairat. Nggih. Dados sing mboten kula takluk mboten makruh nih, mesti tambah kata.
kahfi, ya sholawat ditambah poso pisan. Oh ngoten. Ngoten. Lek niku tambah sawae. Lho, lah gitu ku wau kali tasabun niku cara didu. Oh, mboten enten. Enggak ada. Enggak enten sing didu, enggak ada ta'arud di sini. Oh sing kawul sing niki. Mboten enten perbandingannya. Oh, sing tasabu orang Yahudi niku lho. Mboten enten. Kan munfarid Jumat to. Nggih. Niku tasabuh itu enggak sampai menjadi hukum haram enggak ada. Oh. Jadi enggak ada yang perlu Aman dipertentangkan. berarti nggih. Wah, aman, kali kahfi sembarang kali riwau. Sewae niku. Mulai kalau sering Oh ngoten. pas poso tarwiyah gak melok pas dina Jumat melu situ tok. Lah mulai kalau takon nanti ku Oh wau. nggih, suwae niku. Bijing dibaleni malih. Sae. Nggih, sae. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Monggo linten menawi wonten sing tanglet. Ada waktu belum jam 11 ini Mas Ian. Niki tanglet niku lho tentang komentarnya Syedi Abdul Wahab Asy'aroni yang kalau muadzabah baca ilahilastulil firdaus tadi kan Islam min ghairi syakin. Nah, niki maksud kula mungkin ada alasan kok sampai beliau mengatakan demikian. Dan di muinnya tadi kan dikatakan bacaan-bacaan itu semua waradat fi kuliha ahadisun ghairi. Ya, sekelas ilahilas, ya ilahilas sendiri kan ada beberapa riwayat itu ada yang bilang Abu Nawas atau yang lainnya yang ibaratnya ini karangannya ya apa, tapi kok sekelas Imam Abdul Wahab Asy'aroni kok kok sampai kayak ngoten. Abdul Jalalah gak ono, sholawat gak ono, maca iki kok mati nggawa Islam. Kuwatir kula ngin ujian tok maca iki wis mati Islam. Ya, mungkin ada alasan tendensi kok sakit kados ngoten. Kalau membahas masalah yang seperti ini nanti membahas masalah kewiritan-wiritan yang mana wiritan-wiritan itu diciptakan bahasane ngaten nggih, dikarang oleh para ulama yang mana sama sekali tidak ada tendensi hadisnya. Kalau kita terlalu bahas itu kok suwe-suwe dadi pindah nggon niku mangke. Dadi pindah karena memang pola pikirnya ormas sebelah itu seperti itu. Apa enek nang hadise maca selawat nariyah ping 4.444 Kanjeng Nabi ora tau maca kaya ngono kuwi. Sehingga kita para ulama kita ini ikuti para ulama ahli tasawuf yang mana beliau mendauhkan kurang lebihnya artinya seperti ini, bahwa para ulama aulia al-arifin itu mereka mencetak aurat sendiri yang mereka serap daripada hadis-hadis yang ada dan juga daripada ilmu-ilmu makrifat yang beliau miliki, sehingga tidak berhak kita ikut kepada beliau. Lek mantep lakonono, lek gak mantep tinggalan, gak usah ate iktirot. Hizib Nawawi, Hizib Nasor, dan juga banyak hizib-hizib yang lainnya. Itu kayak model pemikirannya orang-orang Wahabi. Wah rep hadisnya wis sapa sing jamin kowe lho sapa duduk Kanjeng mesti salah kuwi. Kan nanti kan lama-lama pola pikirnya seperti itu. Mulane dalam konsepnya kita para mutasawwifin, pokoknya setiap aurat ahzab yang dikarang oleh para al-auliya itu memang dikarang oleh beliau, ada kalanya memang diserap daripada hadis, kalanya diambil daripada ilmu-ilmu makrifat beliau, sehingga tidak untuk kita melakukan iktirot wani-wani terima jaminan tekondi mempertanyakan seperti itu. Lek percaya gak percaya nggih pun intinya seperti itu.
Basicnya guys, minimal mandek lek gak percaya bahasa kasarnya ngoten nggih. Wis minimal mandek. Terus no bahaya niku mangke. Suwe-suwe selawat nariyah 144 iki sapa? Suwe-suwe dilanjutkan lagi dalail iku piye? Ngene suwe-suwe. Wis ana gejala. Suwe-suwe innaluhumal ulama. Nggih, ngoten nggih. Iso-iso dipecat iku guys suwe-suwe. Monggo. Monggo. Oh nggih kesel mari demo Pak. Dan pisan. Pun monggo menawi sampun aturan. Jawab tuh mboten. Masjid napa Mbak? Masjid napa monggo. Iya bener Sun Gus. Ini di luar konteks ya. Berhubung soal ini masalah yang baru di dalam masjid itu kan setiap masjid kan punya dana atau kas sendiri-sendiri. Pripun hukumnya memindahkan dana atau uang masjid kepada karena masjid yang sebelah niku lagi renovasi, terus masjid yang lainnya itu nyumbang ke masjid yang direnovasi niku. Matur suwun. Niki sebenarnya pertanyaannya ini jawaban cuma simpelnya ngeten mawon. Uang masjid isinya mau ke arah mana itu tergantung dari pihak pemberi. Itu paling mutlak. Karena yang namanya hibah itu tetap al-jil wahib. Pemberian itu mau bagaimanapun mengarahnya adalah sesuai arahan dari pihak pemberi. Maka kalau arahan pemberi itu ada, ini tidak bisa dibelokkan kemanapun sekalipun unsur yang lebih membutuhkan. Oke nggih? Kalau dari pihak pemberi sudah ada alokasi yang jelas yang ditentukan oleh dia selaku dia pemberi, maka tidak boleh dibelokkan ke arah manapun, ke unsur kebutuhan manapun meskipun dibutuhkan. Contoh, wonten tiang jamaah teng masjid, mantun jamaah moro-moro titip teng takmir, kula terus tunggal juta damel tumbas karpet. Saya titip uang 1 juta buat beli karpet. Jelas buat beli karpet. Mung gue takmir, karpet itu wapi. Butuh iki sik ketok ngene, asbesi. Deke plafon ae iki duwike, ndak boleh. Tapi ini lebih butuh plafon loh daripada butuh karpet. Karpet itu wapi, nggak bisa. Karena orang yang memberi ketika dia sudah menentukan satu arah daripada pemberiannya, dia punya satu keinginan yang tidak bisa difahami. Mungkin munggu sing ngekei sajadah elek bisa. Kan ngekei duit gantiin karpete. Mas yo munggu takmir si api. Lah ini harus dijaga betul oleh takmir-takmir masjid. Makanya takmir masjid itu mboten saged nakwil menafsirkan paling iki asline yo pokoknya sing dibutuhno apa. Oh enggak bisa. Kalau dia sudah ngomong satu arah tertentu ya sudah itu. Boleh diarahkan ke arah manapun sekalipun arah itu jauh lebih membutuhkan. Soalnya ngeten iki masjid ngeten iki akeh kan, takmir-takmir nakal. Hah? Rumangsa karpet itu api, gaya anu ae, gaya melafon ae api. Oh enggak boleh itu. Karpet itu apik lho, nang jero sik apik-apik karpet. Ya wis simpenan. Nanti kalau memang butuh karpet, uang itu butuh beli karpet. Kecuali kalau mau izin kepada pihak pemberi. Aja ke pihak pemberi. Mas, Pak, mohon maaf, ini karpetnya masjid masih bagus. Saya minta izin uang ini untuk yang lain, untuk ini, untuk itu, untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Kalau dia oke, ya oke. Oke, ya nggak oke. Karena dia yang bisa menentukan arahnya kemana. Karena dia al-wahib. Keranten hibah niku kalau hibahnya hibah muqayyadah, hibah muayyanah dengan ketentuan dari pihak pemberi.
Kan pun jelas ya Rai kalau begitu. Lek wonge nyumbangi Masjid Al Ikhlas, masih pinggir Masjid Al Ikhlas nih ono sing luwih butuh, ndak bisa. Lha padha-padha ngono wong yo ngisi rono lah, apa ngisi ini? Ini. Itu adalah satu keinginan dari pihak wahib yang tidak bisa diganggu gugat. Kita izin kepada orangnya. Lah, maksud kula ngeten. Padha-padha takmir niku punya prasangka mesti oleh padha-padha masjid. Lah padha-padha ngono pamit apa oleh wani? Oh, gak wani pamit. Maksud kula ngoten. Ini kan fair maksud kula. Kalau memang takmir itu punya prasangka bahwa padha-padha masjidnya mestinya gak apa-apa wong nyumbang masjid kok. Lek padha-padha ngono pamit aja jajal lek wani. Delok ae jawabane, lek oleh ya berarti oleh. Lek gak oleh berarti kan kenyataannya emang gak boleh. Ngoten mawon maksud kula. Bukti pentingnya kita menjaga keinginan daripada pihak wahib, pihak pemberi. Kalau tingkat darurat gimana Gus? Wah, darurat niku secara fikih definisinya tidak sesimpel yang darurat niku malau lam ya'khud halak au qaraba ilal halak. Darurat itu taraf di mana kalau kita tidak melakukan itu mati atau mendekati. Oleh masjid itu mboten enten darurat. Mboten enten gara-gara masjid tidak dibangun wonge mati mboten enten. Maksudnya daruratnya itu ndang Darurat jamaah. Tarafnya secara fikih itu bukan darurat, itu namanya hajat. Jadi ada taraf darurat. Itu kebutuhan, bukan darurat. Kalau darurat itu unsurnya urgensi sudah beda. Maksudnya jenengan kan karpane ke oleh ngono to. Lah iki lho repotin. Ngono kuwi. Niki kali didukung oleh lurahe. Ngurusi lurah soalnya. Ngoten nggih. Maksud kula niku ngeten lho. Kembali lagi pada titik bahwa setiap orang yang memberikan apa iki itu punya niatan, punya keinginan yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Maka kalau ingin merubah itu ngomong kepada orangnya. Lah maksud kula ngeten, lek padha-padha jenengan mikire iki butuh lho, iki butuh dibangun dadi. Mestine padha-padha masjid itu gak apa-apa wong ini ate lho nyumbang masjid oleh ganjaran. Kono padha ganjarane. Pamit to lek wani wis ayo. Wonge oleh tak gak kira-kira. Lek wonge ojo lek nang kono. Ya berarti kan gak oleh kenyataannya. Karena dia memang ini bukan masjid sana. Ngoten maksud kula. Lek padha-padha punya pikiran seperti itu, coba aja orangnya. Kalau orangnya oh gak apa-apa Mas, yang penting sama-sama masjid saya. Ya sudah. Ngoten lho maksud kula niku. Gus, sampun. Ngoten nggih. Niki bukan mempersulit tapi anane ngoten niku maksud kula. Bermaksud mempersulit tapi anane secara fikih hukumnya hibah itu seperti itu. Ngoten. Takmir nggih. Wah, repot dhewe nggih. Ada nggawa balura. Bener tersebut. Tak maksud. Kayak meneh lara delok angel iki ya. Ya Allah ya Rabb. Pun monggo dipun tutup ingkang sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh monggo ditutup. Ini jenenge rebutan ganjaran gini. Udur-uduran ganjaran gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibi syafa amir. Ya malah wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam judutina wa jadatina wa masyaykhina wa khususan masyayikhi mahdi al-falah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub Syafil ilan wa farijil kurub wa ala alihi Allahumma warjukna faman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malikatan wa rabbi rahmatika Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri dayatik binuri rahmatik binuri maghfiratik binuri ulumatik binuri maunatik kana warta Allah binuri syamsi wa qamarik ij'al mujalasatan lisatal barokah kasyiratal barokah kasyiratal manafi kasyiratal masolih waj'al mujalasatana sabab li khuduri rahmah li khuduri nikmah li khuduri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri wa bihaqqi nuril Fatihah.